Halo semuanya, pernah gak sih kalian lihat konten kayak kalau kamu sering overthinking berarti anxiety, atau kalau kamu gampang bosen berarti ADHD? Atau setelah lihat konten dari sosial media kalian jadi mikir, apa jangan-jangan aku punya gangguan mental ini deh? Nah, fenomena ini sering banget terjadi di era digital sekarang karena informasi mengenai kesehatan mental mudah banget diakses. Bahkan studi terbaru dari Health Collaborative Center menemukan bahwa hampir 60% anak muda di bawah usia 40 tahun lebih memilih melakukan swadiagnosis atau self-diagnosis terlebih dahulu sebelum melakukan konsultasi lebih lanjut ke dokter atau fasilitas kesehatan lainnya. Angka ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang lebih mencoba memahami dirinya sendiri melalui internet atau sosial media. Tapi, apakah ini membantu atau bikin semakin cemas? Self-diagnosis adalah ketika seseorang mencoba mengenali atau menyimpulkan kondisi dirinya sendiri tanpa pemeriksaan profesional. Fenomena ini meningkat karena media sosial dipenuhi oleh konten psikologi yang relatable dan juga mudah diakses. Masalahnya, konten singkat seringkali menyederhanakan kondisi psikologis yang sebenarnya kompleks. Akibatnya, banyak orang yang mulai melabeli dirinya hanya berdasarkan kecocokan pada pengalaman pribadi. Tapi tahukah kalian, fenomena ini bukanlah suatu fenomena baru. Jauh sebelum internet ada, orang-orang di abad ke-18 juga melakukan kegiatan yang serupa, seperti membaca buku panduan kesehatan rumah tangga. Buku yang terkenal adalah buku karya William Buchan, yaitu yang berjudul Buku Domestic Medicine yang terbit di tahun 1769. Buku ini membantu masyarakat mengenali gejala penyakit dan menentukan langkah awal penanganan di rumah. Jadi sebenarnya sejak ratusan tahun yang lalu, manusia memang sudah mencoba dan memiliki keinginan untuk memahami kondisi kesehatan mereka sendiri. Bedanya dengan sekarang, informasi bergerak dengan lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih banyak pula. Lalu, apakah self-diagnosis selalu memberikan dampak yang buruk? Berdasarkan penelitian terkini, self-diagnosis tidak selalu buruk karena dapat meningkatkan kesadaran diri dan juga mendorong seseorang untuk mencari bantuan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika informasi dari internet menjadi satu-satunya dasar untuk menyimpulkan kondisi mental. Karena pada akhirnya, diagnosis tetap memerlukan asesmen profesional agar lebih akurat. Jadi, daripada berfokus melakukan self-diagnosis, ada pendekatan lain yang bisa kita lakukan, yaitu dengan membangun positive mental health. Positive mental health atau PMH bukan tentang memiliki kesehatan mental yang baik saja, seperti tidak cemas atau tidak stres, tetapi lebih dari itu. Ini tentang memiliki hidup yang lebih bermakna, memiliki hubungan sosial yang sehat, mampu menghadapi tekanan, serta bisa berkembang sebagai individu. Kalau begitu, gimana caranya supaya kita bisa membangun positive mental health? Tips yang pertama yaitu dengan melakukan refleksi sederhana dengan bertanya kepada diri sendiri seperti apakah hidupku masih bermakna? Tips yang kedua yaitu dengan tidur yang cukup. Tips yang ketiga yaitu dengan batasi konsumsi konten media negatif yang berlebihan. Tips yang keempat yaitu dengan rutin melakukan olahraga ringan. Dan tips yang kelima yaitu menjaga hubungan sosial yang sehat serta melatih rasa syukur. Internet dapat menjadi sumber informasi tetapi bukan untuk menjadi alat diagnosis. Gunakan informasi secara bijak dan tetap fokus pada upaya menjaga kesehatan mental positif, bukan hanya untuk sekedar mencari label. Karena mental health bukan cuma sekedar tentang diagnosis, tetapi juga tentang kualitas hidup yang sehat dan bermakna. Jangan asal menebak, Jangan mudah percaya. Cari bantuan profesional. Jaga kesehatan mental.